Selamat datang semuanya. Terima kasih telah bergabung di webinar hari ini. Perkenalkan saya Muhammad Nurul Fikri. Saya adalah Technical Sales Engineer dari PT Halia Teknologi Nusantara. Dan saya akan memandu sesi ini untuk membahas topik yaitu membangun automated test system berbasis NI, Test10, dan PXA platform. Jadi hari ini kita akan melihat ya bagaimana solusi dari kami mulai dari hardware, software ya, dan sistem yang kami bangun ya dapat membantu Anda membangun sistem uji yang lebih efisien, fleksibel, dan scalable ya untuk kebutuhan pengujian yang modern. Kemudian webinar ini dirancang agar bersifat praktis dan interaktif ya. Jadi kalau ada pertanyaan selama sesi berlangsung, silakan gunakan kolom chat atau Q&A ya. Kami akan bahas pertanyaan-pertanyaan Anda nantinya di akhir sesi. Baik. Kemudian berikut adalah agenda dari webinar kita hari ini ya. Eh, kita akan mulai nanti dengan sedikit perkenalan singkat ya tentang kami PT Halia ya. Lalu membahas ke materi yaitu tantangan umum dalam pengujian atau test challenge yang dihadapi hari ini ya. Dan bagaimana pendekatan dari solusi dari kami ya melalui sistem automated test bisa menjadi solusi pembantu ya. Kemudian eh nanti ya di sesi penutup akan ada feedback form singkat yang bisa Anda isi ya sebagai dasar untuk penerbitan e-sertifikat ya hasil dari webinar hari ini. Jadi nanti kita akan kirimkan langsung ke email Anda masing-masing. Oke. Oke. Mungkin sedikit tentang PT Halia Teknologi Nusantara. Jadi Haliatek itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang test and measurement. Ya, kami banyak membantu berbagai industri dalam membangun sistem uji. Ya, kemudian kita juga membuatkan sistem integrasi, sistem monitoring, ya, sistem tes yang automated, scalable, kemudian reliable juga. Ya, baik untuk product validation, functional testing, ataupun di production line testing gitu ya. Nah, kemudian ini adalah visi misi kami ya, visi misi dan value dari PT Halia Teknologi Nusantara. Jadi visi kami adalah menjadi penyedia solusi rekayasa terdepan untuk industri, pendidikan, dan riset ya. Kemudian misi kami juga adalah bagaimana kami memberikan solusi integrasi sistem yang inovatif ya. Kemudian juga penekanan pada kualitas, integritas, ya, ketepatan waktu dan efisiensi biaya. Nah, jadi kami juga menjunjung tinggi nilai-nilai seperti profesionalisme, kreativitas, etika bisnis ya di setiap aspek pelayanan yang kami berikan gitu ya. Jadi nilai intinya adalah nilai-nilai yang kami terapkan di sini adalah sebagai fondasi Haliatek ya dalam mendesain solusi dan bekerja sama dengan customer-customer kami. Kemudian di sini ada partner kami ya, karena kami adalah sebuah sistem integrator company, tentu kami tidak bekerja sendirian gitu ya. Haliatek didukung oleh berbagai partner teknologi yang sudah global ya, yang kuat tentunya. Kami merupakan NI Authorized Distributor dan juga sistem integrator partner ya. Sekaligus kami juga menjalani kerjasama dengan brand-brand besar seperti Tektronix ya, ada Kunbas, Kitli, Keysight, Pickering dan lain sebagainya. Nah, kami juga selain support untuk produknya, kami juga disupport untuk teknis ya, secara langsung dari para prinsipal kami ini, sehingga kami bisa memberikan solusi yang tidak hanya penjualan produk ya, tapi juga kuat dalam sisi engineering dan integrasi sistemnya ya. Jadi kita memberikan solusi kepada customer-customer kami. Kemudian ini adalah singkat sedikit tentang Tektronix ya, salah satu partner kami ya. Jadi kalau Tektronix ini lebih fokus pada penyedia box instruments ya, solusi-solusi untuk box instruments seperti oscilloscope, AFG, DMM, power supply dan SMU gitu ya. Dan juga Tektronix ini sudah mengakuisisi Kitli ya. Kitli juga sudah bagian dari Tektronix ya. Jadi ini banyak solusi-solusi yang kita gunakan atau unggul dalam kemudahan penggunaannya, setup yang cepat gitu ya, dan juga portable gitu ya, tanpa perlu konfigurasi-konfigurasi yang kompleks seperti itu ya.
Kemudian juga ada Pickering ya, salah satu partner kami juga ya dalam memberikan solusi untuk automated test system ya. Di mana Pickering ini membantu menyediakan switching ya dan juga sinyal simulation ya untuk pengujian di industri, salah satunya untuk di semiconductor gitu ya, ataupun di EV dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Selain itu kita juga partner dengan Kunbus ya di Indonesia. Kami juga satu-satunya distributor ataupun partner di Indonesia untuk Kunbus. Nah, ini kita banyak solusi-solusi yang kita sediakan untuk industrial communication ya, seperti Profinet, Profibus, EtherCAT ya, PCUe ya. Hanya saja basisnya menggunakan Python atau Raspberry Pi. Jadi dia open source seperti itu. Nah, yang paling utama adalah dari partner kami itu adalah NI ya. Ya, jadi solusi pun materi pun yang akan kami bahas nantinya adalah berkaitan dengan solusi dari National Instruments gitu ya atau NI. Jadi NI sendiri itu menyediakan ekosistem yang sangat lengkap ya untuk membangun test and measurement system yang scalable ya dan juga fleksibel. Nah, di sisi hardware ya bisa dilihat di slide-nya, di sisi hardware tersedia platform-platform modular seperti ada PXI, Compact DAC, Compact Rio ya, yang dapat dikonfigurasi ya sesuai kebutuhan aplikasi pengujian kita. Ya, jadi komponen-komponen utamanya itu terdiri dari ada chassisnya ya, kemudian sebagai kerangkanya, chassis sebagai kerangka, kemudian ada controllernya sebagai otak dari sistemnya, kemudian juga ada modul-modul yang kita bisa pilih ya, modul-modul yang kita bisa pilih sesuai dengan sinyal apa ataupun sensor apa yang ingin kita ukur gitu ya, atau ingin kita uji seperti itu ya. Nah, semua ini didukung oleh software ya, seperti LabVIEW. Jadi tidak hanya hardware, NI juga memiliki development software-nya yaitu LabVIEW ya. Mungkin sebagian besar dari peserta sudah familiar ya dengan LabVIEW. Kemudian juga ada Testen. Nah, Testen ini adalah salah satu software yang juga nanti akan mengelola eksekusi dan otomasi pengujian. Jadi kita nantinya di materi ke depan akan lebih banyak fokus ke testannya, gitu ya, seperti itu ya. Jadi artinya user bisa mulai dari sistem sederhana ya, mulai dari PC base, compact deck ya, apa namanya, standalone, kemudian sampai ke high end ya, high channel system ya, yang bisa terintegrasi satu dengan yang lainnya, gitu ya. Oke. Kemudian juga kita memiliki cukup banyak ya customer yang sudah kita sudah interaksi dan kita dalam pemberian apa namanya solusi-solusi yang eh, dari kami ya dari Haliatek ya. Jadi Haliatek itu mendeliver solusi ke berbagai sektor ya di Indonesia ya mulai dari electronics ya, kemudian ada aerospace and defense ya seperti misalnya ada Pindad, ada GMF gitu ya. Kemudian ada eh, otomotif ya, dan EV juga termasuk, dan juga ke lembaga riset seperti BRIN gitu ya. Jadi banyak sekali sektor industri yang sudah bekerja sama dengan kami ya, yang sudah kami bantu, kami support untuk memberikan solusi-solusi dari kami gitu ya. Nah, dari banyaknya customer tadi, kami memfokuskan 5 sektor industri fokus Haliatek ya. Jadi kita bisa bantu itu mulai dari academic solution, kemudian industri electronics, otomotif, aerospace and defense, dan energi. Jadi ada 5 sektor yang Haliatek fokuskan untuk memberikan solusi-solusi terbaiknya. Gitu. Kemudian ini adalah produknya ya, salah satu apa namanya sistem yang produk ataupun sistem yang kita bangun di customer kami ya, mulai dari consultation dan training, kemudian kita membangun automated test system, smart factory dan IoT, dan juga mobile robotic untuk di education gitu ya. Seperti itu. Ini sedikit tentang end-to-end coverage dari Haliatek ya. Jadi karena kami sebagai sistem integrator company ya, kami mendampingi customer kami itu dari awal ya hingga implementasi dan deployment. Jadi dari desain awal hingga ke deployment gitu ya. Jadi di sisi kiri bisa dilihat ya, mulai dari requirement gathering, ya, desain sistem secara keseluruhan hingga merancang kebutuhan hardware dan software yang akan digunakan, ya, sampai juga ke dalam proses development, integration dan commissioning juga kita bisa dapat lakukan, ya. Kita bisa cover juga di sana.
Sedangkan di sisi kanan juga Haliatek bisa menangani proses-proses seperti testing ya, testing and validation. Jadi mulai dari komponen level test, system integration test, final system verification gitu ya, untuk memastikan solusi yang dibuat atau didesain di awal tadi sesuai ya dengan yang hasil tesnya sesuai dengan hasil desain yang kita buat di awal tadi ya. Jadi V model ini menegaskan bahwa Haliatek tidak hanya menjual produk sebenarnya ya, tapi kita menyediakan total solution ya untuk mulai dari perencanaan hingga ke pengujian seperti itu. Nah, kemudian juga kita punya apa sebagai apa ya komitmen dari Haliatek ya. Jadi kami tidak hanya menyediakan produk tadinya, tapi kami juga memberikan nilai tambah yang memastikan customer kami itu mendapatkan dukungan menyeluruh ya. Ya mulai dari technical consultation gitu ya. Jadi kita bantu customer kami dalam proses desainnya, proses untuk pemilihan sistem sampai ke integrasinya gitu ya. Kemudian juga kita punya technical support ya dari engineering yang sudah tersertifikasi ya. Jadi ketika ada kendala saat implementasi, saat pengoperasian, maka tim kami bisa cepat untuk membantu ya. Dan juga kita memberikan source code ya sebagai bagian dari apa ya solusi yang kami berikan ya. Jadi customer ataupun Anda nantinya ketika ingin mengembangkan sendiri sistem yang setelah kami bangun bisa menggunakan source code yang sudah disediakan seperti itu. Ya, oke. Jadi itu saja sedikit perkenalan singkat tentang Haliatek ya. Sekarang saya akan masuk ke dalam materinya ya. Jadi eh, sebelum mungkin kita bahas solusinya ya, jadi kita penting untuk mengetahui dulu eh, apa sih ya tantangan-tantangan apa atau tantangan-tantangan umum yang apa yang sering dihadapi oleh eh, para developer atau para test engineer gitu ya. Baik itu dari sisi teknis, biaya maupun time to marketnya gitu ya. Dan juga di sinilah nanti kita akan jadi landasan solusi apa yang bisa Haliatek tawarkan gitu ya untuk teman-teman gitu ya. Seperti itu. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke tes challenge ya, perlu mungkin saya jelaskan sedikit apa sih itu tes eksekutif gitu ya. Jadi di slide ini saya akan menunjukkan bagaimana apa namanya perspektif ya dari industri ya mengenai apa sih itu tes eksekutif ya. Jadi ada beberapa nanti industri ternama yang menjelaskan bagaimana itu tes tes eksekutif menurut mereka gitu ya. Ya, ini dia ya. Jadi contohnya di sini ada Tektronix. Ya, Tektronix menyebutkan bahwa tes eksekutif adalah overarching glue and control yang menjaga agar seluruh tes proses tetap berjalan. Nah, jadi artinya adalah dia adalah jadi tes eksekutif itu adalah pusat kontrol ya yang memastikan semua pengujian atau langkah-langkah atau step-step pengujian itu dilakukan dengan urutan dan kondisi yang tepat gitu ya. Nah, itu menurut dia. Kemudian ada lagi L3 ya, menekankan bahwa tes eksekutif menangani semua hal yang kita nggak mau rewrite ya, kita nggak mau apa namanya membuat ulang ya, membuat ulang setiap kali kita bikin tes yang baru ya. Jadi kita bisa menghemat waktu ya, kita juga apa dan effort kita menghemat waktu dan effort kita dalam bagian-bagian umum dari tes yang kita lakukan itu tidak perlu kita rewrite lagi, kita tidak perlu kita buat dari awal lagi, tapi sudah disediakan oleh sistem yang ada. Nah, seperti itu. Dan yang lain sebagainya, gitu ya. Kemudian juga dalam pengujian sebuah produk gitu ya. Ada di sini ada saya buatkan ada tiga peran penting yang biasanya apa ya yang menjadi apa tiga peran penting yang perlu peduli tentang sistem tes yang ingin dibangun gitu ya. Yang pertama itu ada test manager gitu ya. Jadi test manager ini biasanya dia tidak terlalu fokus pada tools ya. Mungkin dari Bapak Ibu di sini yang mungkin menjabat sebagai test manager ya. Jadi di sini mereka lebih fokus pada bagaimana menurunkan biayanya gitu ya, mempercepat waktu time to marketnya gitu ya. Kemudian juga bagaimana timnya ini mudah dalam bekerja ya. Dan yang terakhir juga mengurangi risiko selama siklus produk. Nah ini yang diinginkan oleh test manager. Sedangkan pada test developer ya, dia lebih ke teknis biasanya, lebih ke teknis. Jadi mereka peduli pada alat yang membantu kerja mereka tuh lebih cepat ya.
Jadi software yang digunakan itu bisa dipakai ulang gitu. Jadi mereka nggak mau buat dari awal. Mereka pengennya software yang sudah dipakai itu pengennya bisa dibuat ulang lagi, ya bisa digunakan kembali. Nah, maksudnya seperti itu. Bisa dipakai atau digunakan kembali. Ya bagaimana data dari proses pengujian juga bisa dibandingkan dengan kondisi yang nyata, yang realnya seperti itu ya. Oke. Dan kemudian juga yang terakhir ada production manager ya, yang dimana mereka fokusnya adalah bagaimana membuat sebuah sistem uji ini berjalan dengan cepat gitu ya. Jadi kalau production manager itu rata-rata pengennya sistemnya jalan cepat gitu ya, mudah dipakai oleh operator gitu ya. Jadi operatornya gampang menggunakannya dan juga eh, mudah diintegrasikan dengan sistem yang lain dan yang terakhir itu tidak mudah rusak ya tentunya. Tidak gampang rusak. Jadi ini adalah sudut pandang dari beberapa eh, orang penting di perusahaan ya yang berkaitan dengan tes sistem tes ya seperti itu. Oke. Nah, dan ini juga menjadi challenge ya, tantangan bagi kami ataupun bagi eh, test maker ya untuk mewujudkan apa namanya poin-poin tadi ya dalam pembuatan tes sistem mereka gitu ya. Jadi bisa dilihat di slide ya di bagian project kick off ini ya. Jadi ini ada gambar yang menunjukkan bagaimana proses dan operasional dalam pengujian produk ya, mulai dari requirement sampai shipment. Jadi dari yang bagian atas ini ya terlihat dari alur idealnya ya. Jadi idealnya itu dari project kick off ya sampai produk dikirim, tahapannya itu dari requirement development, kemudian ke test development, manufacturing release sampai ke shipment ya gitu ya. Dan ini idealnya waktunya apa ya balance gitu ya satu sama lainnya. Tapi kenyataannya adalah ketika di lapangan yang kita lihat adalah proses itu banyak eh, apa ya kemunduran atau molor lah kalau saya sebut ya. Molor itu di bagian development time-nya. Jadi jadi di development time ini sering mengambil waktu yang lebih banyak ya sehingga bagian pengujian setelahnya itu bagian pengujian ya untuk tesnya itu dan tes dan delivery tentunya manufacturing tes dan manufacturing setelahnya itu menjadi terdesak ya atau apa ya menjadi mepet gitu butuh waktu ada tekanan tekanan waktu di sana jadi akibatnya sistem tes ya atau tes development dan manufacturing proses ini jadi bekerjanya dalam waktu yang sangat sempit ya padahal mereka punya tanggung jawab juga cukup besar ya dalam pembuatan produknya gitu ya nah ini menunjukkan bahwa keterlambatan di awal itu dapat menumpuk beban di akhirnya gitu ya. Ya, jadi solusinya apa? Ya kita butuh sistem penguji yang cepat dikembangkan, fleksibel dan dapat diintegrasikan. Jadi walaupun time-nya itu singkat gitu, kita punya solusi yang cepat dan fleksibel gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya gitu. Jadi kita punya contoh di sini dari Honeywell ya. Mereka punya cerita bahwa mereka selalu bisa menyelesaikan sistem pengujian produk baru mereka lah gitu ya. Tapi caranya tuh reaktif ya. Ya. Jadi masalahnya setiap kali ada varian baru ya, misalnya contoh di sini ya, ada varian baru, setiap kali ada varian baru produk, misalnya ditambah fitur awalnya tanpa fitur, kemudian ditambah Bluetooth, kemudian ditambah GPS gitu ya. Ya karena sejak awal tesnya atau sistem tesnya itu dirancang untuk produk yang pertama saja gitu ya. Sehingga saat saat ada fitur yang baru malah bisa berefek pada apa namanya pada fungsi yang lama gitu ya. Sehingga mereka perlu apa ya perlu waktu untuk buat lagi arsitektur dari awal ya. Dari awal untuk membuat sistem untuk variasi produk yang baru gitu ya. Nah, ini menjadi apa namanya pain pointnya mereka lah. Jadi akibatnya adalah bikin tester di awal memang murah dan cepat gitu ya. Tapi ketika penambahan produk ya seiring dengan penambahan fitur penambahan varian baru maka ini malah bakal menjadi lama dan mahal juga seperti itu ya. Nah ini bukan cuma soal biaya tapi juga bagaimana waktu developmentnya itu bisa semakin cepat dan nggak rumit ya ke depannya. Itu. Oke. Nah, jadi ini contohnya lagi ya, karena tekanan waktu tadi ya. Jadi para para test developer tuh biasanya menyelesaikan tugas dengan cepat ya, dengan menggunakan ya sistem atau menggunakan software yang mereka kuasai ya. Mungkin mungkin di site A
mereka menguasai tes exec gitu ya. Kemudian di set B ada easy bench, set C ada fast test gitu. Beda-beda software gitu ya. Sehingga perbedaan ini nanti menimbulkan tantangan besar engineer-engineer ataupun operator-operator yang mempelajari toolnya gitu. Karena berbeda-beda tiap lokasi. Ya. Jadi hal ini pastinya nanti dapat menghambat produktivitas lah. Ya menyulitkan kolaborasi antar site gitu ya. Kemudian juga pengembangannya jadi tidak efisien. Itu. Oke. Nah, ini ya saya summary ya. Mungkin saya summary dari yang test challenge tadi ya. Proses dan tes operational challenge ya kalau kita bisa rangkumkan ya. Jadi yang pertama itu ada timeline ya, di mana perubahan requirement itu spesifikasi tes itu sering berubah-ubah di tengah jalan ya. Speknya tes itu spesifikasi tes itu sering berubah di tengah jalan. Kemudian waktunya juga makin mepet gitu ya, semakin pendek karena tadi development time-nya biasanya memakan waktu yang lama gitu ya. Kemudian juga jadwal untuk time to market-nya gitu ya, atau untuk peluncuran produknya juga bisa digeser gitu. Ya, memaksa tim untuk bekerja lebih cepat. Sorry, tidak bisa digeser. Jadi akhirnya memaksa tim untuk bisa menyelesaikan itu dengan cepat ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada pastinya ada total cost juga ya. Jadi karena sistem ini yang sulit ditingkatkan kapasitasnya ya. Kemudian juga tidak reusability, tidak bisa digunakan lagi gitu ya. Maka total cost juga akan meningkat gitu ya. Kemudian juga increase in complexity ya, sorry, increase in complexity. Jadi di bagian total cost itu juga menyebabkan increase in complexity karena ya sorry karena makin kompleksnya sistem yang digunakan ketika ada varian-varian baru, maka karena tes sistem yang dibangun di awal itu tidak bisa mengcover varian-varian baru, maka akan meningkatkan kompleksitas dari sistem yang dibangun, ya, dibuat lagi dari awal, dimulai lagi dari awal, sehingga akan menyebabkan cost juga naik gitu ya. Kemudian juga ada sorry, maaf. Kemudian juga productivity ya. Bagaimana biaya yang tinggi untuk membuat atau memodifikasi tes yang baru juga menjadi apa pertimbangan itu ya. Bagaimana memanage biaya tersebut gitu ya. Kemudian juga eh, tekanan produktivitas tanpa peningkatan kapasitas ya. Jadi ketika ada tekanan produktivitas tapi kapasitasnya tidak bisa ditingkatkan ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada life cycle management juga ya, di mana tool yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian dapat membatasi apa ya? Jadi karena banyaknya tool, banyaknya software yang berbeda-beda, sehingga integrasi sistem itu jadi lebih sulit lah gitu ya. Lebih sulit dilakukan gitu ya. Oke, jadi adalah challenge-nya. Jadi apa yang bisa di kami tawarkan gitu ya, solusi yang kami tawarkan untuk problem ataupun tantangan-tantangan yang tadi gitu ya. Sebelum ke sana, mungkin Bapak Ibu di sini sudah familiar ya bahwa untuk membuat sebuah test system itu pasti ada software ya, kemudian ada hardware. Padahal ya, untuk membuat test system itu tidak semata-mata software dan software dan hardware yang modular saja gitu ya. Tapi juga bisa lihat di sini kalau kita breakdown ya, dalam membuat sebuah sistem uji itu kita oke, terdapat ada dua komponen utama, ada software, ada hardware gitu ya. Nah, dari sisi hardware, kita biasanya memilih platform yang modular pastinya ya. Kenapa? Karena tadi ada potensi-potensi varian-varian baru gitu ya, ataupun kasus-kasus baru dalam pengujian kita, atau ada desain-desain yang berubah di tengah jalan gitu ya. Nah, jadi kita harus menyesuaikan terhadap kebutuhan UUT kita atau unit under test yang kita uji gitu ya. Sehingga fleksibilitas dari modularitas dan fleksibilitas dari modul yang kita pilih itu sangat penting gitu ya. Kemudian namun sering juga jadi tantangan ya yang lebih besar justrunya ya di luar hardware tadi, pemilihan hardware tadi ya adalah softwarenya gitu ya. Jadi software ini menentukan apa ya, bagaimana sistem ini bisa jalan ya, bisa bisa dijalankan, bisa berinteraksi dengan hardware
dan juga bisa melakukan perencanaan ataupun ya pengendalian pengoperasian dari hardware atau sistem yang kita bangun gitu ya. Jadi sering sekali ya. Jadi oleh karena itu, jadi penting sebenarnya untuk kita memulai perencanaan itu dari software awalnya. Jadi jangan kebanyakan mungkin mulai memilih hardware dulu yang tepat, padahal kita perlu perencanaan software dulu seperti apa yang ingin kita kembangkan ya. Dalam setelah itu memilih hardware yang relevan dengan pengujian kita gitu ya. Nah, ini contohnya. Contoh bagaimana membuat sistem itu yang bisa menghemat waktu ya, ya menggunakan tes eksekutif tadi. Ya, jadi poinnya adalah dalam membuat sebuah software ataupun arsitektur sistem ya, kita perlu dasar uji sistem yang sama untuk program-program yang kita biasa sebut jadi common test architecture ya. Jadi common test architecture ini adalah bagian program atau bagian software yang kita gunakan berulang di eh, pengujian ataupun di fungsi-fungsi pengujian yang lain gitu. Jadi ketika ada satu fitur baru, dasarnya itu tidak digonta-ganti gitu. Kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk membuat apa namanya arsitektur awalnya lagi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita tinggal mengembangkan dari arsitektur yang sudah ada, hanya tinggal menambahkan requirement baru dari variasi-variasi produk yang baru. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini jatuhnya akan lebih mempercepat kita untuk mendevelop sebuah test system lah. Ya, seperti itu. Nah, caranya adalah ya tadi ketika kita sudah membuat sebuah eh, arsitektur awal gitu ya, kita bisa membagi eh, fungsi ataupun program-program yang kita buat itu ya menjadi terpisah seperti ini ya. Jadi ada program untuk ataupun ya program untuk operator interface satu 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 program yang satu satu grup sendiri gitu ya. Kemudian data acquisition nanti ada program sendiri, tapi arsitektur awalnya tetap sama. Jadi kita hanya nambahin sedikit saja untuk masing-masing fungsi atau program yang mau kita buat ataupun aplikasi yang mau kita buat. Nah, keuntungannya yang lainnya juga ketika salah satunya ada kendala, ada problem, tidak efek atau tidak mengganggu sistem yang lainnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia berjalan sendiri gitu. Kurang lebih. Oke. Nah, ini kurang lebih adalah arsitektur dari automated test system yang kami gunakan ya, atau yang biasa kami gunakan ya. Di mana tidak hanya berisi rak saja ya, tidak hanya rak instrumen saja, tapi faktanya adalah di dalam ini ada banyak layer-layer atau lapisan-lapisan yang perlu kita pertimbangkan juga dalam membangun sebuah test system ya. Jadi nggak hanya pemilihan instrumen, tapi ada banyak layer lainnya ya, seperti test management software-nya, development workflow optimization software, development environment, program API, dan hardware driver. Ini adalah layer-layer yang perlu kita pertimbangkan dalam membuat sebuah sistem test gitu ya. Nah, dengan arsitektur seperti ini ya kita bisa membangun sistem yang lebih modular nantinya ya. Lebih modular, lebih fleksibel dan mudah untuk diskalakan ya atau ditambah apa namanya ketika ada varian-varian baru itu akan lebih mudah untuk beradaptasi gitu ya. Nah, jadi NI sebagai partner kami ya memiliki beberapa solusi yang ditawarkan ketika membuat automated test system-nya. Jadi di sini bisa dilihat ya di piramid ini ya. Jadi di bagian paling bawah ya itu ada hardware driver ya. Jadi layer-layer itu ya di bagian hardware driver itu kita dari NI punya banyak sekali driver untuk kita bisa terhubung dengan hardware ataupun instrumen-instrumen yang sudah banyak tersebar di industri gitu ya. Oscilloscope, DMM dan lain sebagainya yang sudah multi brand ya, banyak brand yang sudah tersebar di industri kita. Dan NI sudah menyediakan ini semua drivernya gitu ya. Setelah itu di atasnya ada programming API ya. Nah, programming API ini kalau NI dia bisa menggunakan LabVIEW gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti dari development tim dari engineer. Jadi engineer bisa membuat sebuah satu
tes atau satu pengujian menggunakan bahasa pemrograman atau sorry satu instrumen dengan bahasa pemrograman yang lain selain dari LiveView gitu ya. Bisa menggunakan C++, Microsoft.NET atau Python gitu ya. Nah, ini semua bisa diintegrasikan dalam satu piramid automated test system yang kita kembangkan gitu ya. Jadi tidak masalah tidak menggunakan LiveView, bisa menggunakan bahasa pemrograman yang lain untuk bagian programming API-nya gitu ya. Kemudian untuk bagian development-nya ya, bagian development itu kita bisa menggunakan banyak tools lagi ya seperti LiveView, LiveView CVI ya, atau Measurement Studio ya, yang kita gunakan untuk membangun modul-modul pengujiannya nantinya gitu ya. Dan yang di atas itu ada Veristan, ada Instrument Studio juga. Ini nanti membantu kita untuk memvisualisasi dan mengelola pengujian real time ya menggunakan apa ya interaktif gitu ya antara software dan hardware-nya seperti itu. Dan puncaknya adalah test stand-nya. Jadi test stand ini nanti sebagai test manajemen software-nya yang dia akan menjalankan atau mengatur ya semua modul-modul tadi ya untuk melakukan pengujian-pengujian yang spesifik dengan unit under test yang kita uji gitu ya. Jadi test stand adalah sebagai test manajemennya atau manajemen ya test manajemen software-nya gitu ya. Oke. Ini saya next saja ya. Nah, ini adalah contoh hardware yang kita gunakan ya dari NI National Instruments ya, yaitu PXI. Ya mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan PXI ini ya. Jadi PXI ini dia platform yang modular ya, di mana kita gunakan untuk membangun sebuah automated test ya. Sederhananya ini PXI ini adalah rak di mana di dalamnya itu ada instrumen-instrumen yang biasa kita temukan di industri gitu ya atau di bagian tes departemen ya. Jadi ada osiloskop di sana, DMM di sana ataupun function generator gitu ya. Itu sudah dibuat jadi satu compact system gitu ya. Sehingga sinkronisasinya akan lebih cepat ya karena dia punya backend yang sama gitu ya. Tidak perlu terhubung dengan apa? Dengan Ethernet gitu ya atau terhubung dengan USB gitu ya. Dia sudah punya backend-nya untuk sinkronisasi antar satu modul dengan modul yang lainnya gitu ya. Dan tentunya juga lebih fleksibel dan modular. Kita bisa gonta-ganti modulnya sesuai dengan sistem apa yang ingin kita sesuai dengan device apa yang ingin kita uji gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke, ini mungkin sedikit ya sebelum kita nanti masuk ke demo. Jadi dengan menggunakan sistem automated test system dengan arsitektur yang saya sampaikan tadi ya, ada beberapa customernya NI sebenarnya yang sudah memberikan apa ya success story-nya menggunakan automated test system dengan arsitekturnya NI ya, yaitu Honeywell bisa 40% reduce test cost-nya ya. Ini sangat sangat tinggi sekali ya. Dan juga NXP juga mengatakan 2 kali higher throughput-nya. Jadi produk-produk yang dikerjakan, yang dihasilkan 2 kali lebih banyak ya. Dan Airbus juga menyampaikan 10 kali faster development time. Karena semuanya sudah disediakan oleh sistem ya di test stand tadi, sehingga kita hanya fokus pada spesifik requirement untuk variasi-variasi baru ataupun untuk fitur-fitur baru yang ingin kita kembangkan gitu ya. Oke. Itu tadi tentang hardware-nya. Kemudian kita masuk ke tes manajemen software-nya. Nah, ini kita akan spesifik membahas bagaimana software itu penting ya. Bagaimana software bisa mengelola, mengotomasi, dan mengatur alur pengujian ya. Yang nanti kita akan gunakan di sini adalah software-nya dari National Instruments yaitu Testen. Ya. Ya, jadi apa sih itu Testen ya? Testen adalah standar industri untuk tes manajemen software ya, yang dirancang untuk mengatur seluruh proses pengujian secara otomatis, mulai dari menjalankan urutan tesnya ya, secara sekuensial, paralel ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga menangani untuk logging datanya, kemudian pembuatan reporting atau laporan ya, itu semuanya bisa dilakukan oleh testen gitu ya. Dan kemudian dia juga bisa membuat dan menjalankan serta debug tes sekuensinya dengan cepat. Jadi kita tidak perlu
apa namanya membuka development software untuk bisa mengubah atau mendebug software yang kita buat, tapi dengan tes stand ini kita bisa lakukan dengan cepat ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan kembali ya. Jadi reuse code ya. Reuse code deploy in any programming language. Jadi kita bisa menggunakan kembali kode-kode dari bahasa pemrograman yang lain. Jadi misalnya contoh Bapak Ibu di lapangan sekarang sudah ada test system yang menggunakan bahasa pemrograman selain LabVIEW misalnya gitu ya. Menggunakan Python, C++ atau yang lainnya. Nah, ini bisa digunakan ya untuk diintegrasikan dengan test stand ya untuk bisa di manage apa namanya eh, operasinya bisa di manage oleh tester ya. Untuk menguji mesh apa ya banyak banyak fungsi ataupun banyak device sekaligus gitu ya. Nah, kemudian juga meningkatkan efisiensi tentu karena menjalankan UUT-nya atau unit under test-nya itu secara paralel gitu ya. Kemudian juga reporting tadi saya sampaikan ya, bisa mengenerate report otomatis ya dengan custom yang bisa sesuai dengan requirement dari Bapak Ibu ya atau dari customer-nya seperti itu. Oke. Jadi intinya dengan testan kita tidak hanya mengeksekusi tes saja atau mengeksekusi pengujian kita, tapi juga membangun sistem uji yang terstruktur gitu ya. Jadi terstruktur, efisien, dan siap untuk diproduksi skala besar. Gitu ya. Nah ini contoh dari arsitektur dari testan ya. Jadi dengan arsitektur sistem ya, dengan testan modular sistem arsitektur ini ya, iya, yang dirancang untuk membangun sistem pengujian yang fleksibel dan scalable tentunya ya. Jadi di bagian bawah itu bisa dilihat ada modul adapters ya. Jadi test stand itu nanti bisa kita integrasikan dengan berbagai modul adapter seperti LabVIEW, LabVIEW NSG, GVI, Microsoft.NET, C++, C, dan Python gitu ya. Ini kita bisa integrasikan ya. Kemudian juga terdapat built-in step kalau teman-teman menggunakan LabVIEW atau LabVIEW NSG gitu ya. Itu sudah ada built-in step yang disediakan oleh testernya atau mau custom custom step juga bisa ya. Custom steps dikasih apa namanya fitur untuk kita membuat custom custom step kita sendiri. Dan kemudian di bagian kanan gitu, itu ada sorry di atas dulu ya. Di bagian atas ini ada NI Testen API dan NI Testen Engine. Nah ini adalah eh, bisa dibilang inti ya dari eksekusi test sequence ya. Jadi dia bisa mengintegrasikan antar komponen-komponen dalam sistem gitu ya untuk lebih cepat ya. Dan di bagian kanan itu ada proses model ya. Nah, di mana testen ini menyediakan beberapa proses model, mulai dari sequential model, parallel, batch, dan custom ya. Jadi kalau sequential itu biasanya menjalankan pengujiannya itu satu persatu gitu ya. Biasanya cocok untuk debugging atau validasi satu unit tunggal gitu ya. Satu-satu kita uji, kita lihat, kita debug gitu ya. Atau paralel. Nah, paralel tentunya bisa menjalankan beberapa unit sekaligus gitu ya. Jadi dalam satu waktu bisa beberapa UUT kita lakukan tes gitu ya. Atau batch. Batch ini contoh untuk apa ya? Dia banyak UUT tapi konfigurasinya sama gitu. UUT yang di tes itu memiliki konfigurasi dan setup yang sama. Nah, ini kita bisa menggunakan batch proses model ya. Dan yang terakhir ada custom. Nah, custom juga bisa dikembangkan sendiri nantinya ya untuk menyesuaikan kebutuhan workflow dari perusahaan yang meminta sistem yang dibangun gitu ya. Dan terakhir itu untuk penyimpanan ya, untuk logging data itu bisa kita simpan ke dalam database ya atau ke dalam seperti Oracle, SQL Server, MySQL ya. Dan juga reportnya juga bisa dalam bentuk HTML, XML, HTML atau ASCII gitu ya. Ini semua bisa dilakukan gitu ya. Dan juga bisa apa ya? Integrasi dengan third party seperti MES, SPC gitu ya. Ini bisa diintegrasikan juga ya menggunakan testan gitu ya. Lalu mungkin teman-teman beberapa Bapak Ibu di sini beberapa mengatakan saya bisa bangun sendiri ya apa namanya tes sistem ya yang kita sorry sistem tes yang kita ingin sorry tes manajemen software tanpa harus menggunakan testen gitu ya. Jadi faktanya adalah banyak engineer atau tim pengembang yang memilih untuk membangun memang ya faktanya banyak yang pengen membangun sendiri gitu ya.
tes eksekutif mereka sendiri ya. Tapi mereka mungkin menggunakan ya banyak lah, misal menggunakan C++ gitu ya, atau mungkin menggunakan LabVIEW gitu ya, atau Visual C dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tantangan yang sering muncul adalah eh, seringnya ada apa ya? Pembuatan itu memakan waktu yang cukup lama ya. Cukup lama, kemudian tidak konsisten gitu ya. Dan juga tidak tidak scalable gitu ya. Tidak scalable. Jadi kita kalau ketika ada unit baru atau fitur baru atau varian baru itu harus buat lagi dari nol. Nah, kebanyakan seperti itu. Ya. Sehingga ini menjadi eh, tantangan ya bagi kami ya, sorry, ini menjadi peluang, sorry, bagi kami untuk menawarkan test stand ya, yang telah menyediakan apa namanya arsitektur ya, sehingga tim-tim developmentnya tidak harus membuat dari nol lagi ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ya ini tadi ya saya bilang ya bisa membuat dari LabVIEW, CVI, C++ atau Visual C gitu ya. Kemudian juga kita sering mendengar bahwa eh, mereka bisa mengguna dengan membuat tes eksekutif dari software yang lain selain Testen, misalnya LabReceive, Ericsson gitu ya, Script Runner gitu ya. Nah, yang perlu ditekankan sebenarnya adalah banyak dari engineer mencoba membangun tes eksekutifnya itu sendiri ya. Tapi jadi kehilangan fokus karena kalau kita menggunakan aplikasi ini kita membuat itu dari nol, dari awal. Sehingga kehilangan fokus untuk menguji produk, tapi malah fokus untuk membangun software gitu ya. Jadi dengan tes stand ini kita membantu mengurangi load ya dari engineer kita ya untuk fokus pada pengujiannya ya, tidak fokus untuk membangun sistem dari awal atau membangun software dari awal gitu ya. Oke. Ini kurang lebih grafik yang menunjukkan ya bagaimana kalau kita menggunakan membuat tes eksekutif sendiri dengan kita menggunakan testen. Dan lihat waktunya sangat jauh di-cut ya kalau kita menggunakan testen gitu ya. Apalagi kita ingin membuat sebuah parallel execution. Itu sangat susah kalau kita membuat dari awal gitu ya. Maka dengan testen akan dibantu untuk mempercepat. Itu ya. Nah, kemudian ini kita lihat bagaimana testen ya secara signifikan itu dapat mengurangi waktu pengujian ya, mulai dari eksekusi multimode ya. Ada tiga mode di sini ya, sequential, pipeline, atau schedule ya. Jadi kalau sequential itu anggaplah satu UUT itu ada empat empat fungsi yang diuji gitu ya, maka dia akan lakukan bergantian gitu satu persatu. Kalau pipeline dia akan melakukan secara apa namanya secara paralel dengan memanfaatkan apa namanya memanfaatkan resource atau fungsi-fungsi yang sedang tidak digunakan gitu ya. Jadi akan digunakan untuk UUT kedua. Jadi di UUT satu misalnya pengujian untuk fungsi yang satu, maka dia sudah bisa melakukan paralel pengujian fungsi yang kedua di UUT yang dua misalnya seperti itu. Jadi dia bisa eh, paralel gitu ya. Atau schedule benar-benar memanfaatkan satu 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 pengujian yang sama gitu ya, satu waktu yang sama, sorry, satu waktu yang sama bisa melakukan pengujian secara bersamaan tanpa mempedulikan urutannya ya gitu. Jadi ada beberapa permintaan itu harus sesuai urutan, ada beberapa nggak perlu sesuai urutan, yang penting dia dia di tes semua dan cepat gitu ya. Waktu waktu untuk throughputnya cepat. Nah, ini atau schedule ini lebih lebih efisien gitu ya. Oke. Nah, ini sedikit mungkin tentang testen yang sudah digunakan banyak sekali di luar sana gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau ingin menggunakan testen sebagai tes eksekutif di perusahaan Anda gitu. Nah, ini mungkin sedikit tentang license-nya ya. Jadi di testen itu ada beberapa tipe license ya. Jadi ada development license, ada kemudian ada deployment license gitu ya. Development license ini kita bisa gunakan untuk membuat softwarenya gitu ya, membuat test sistemnya. Sedangkan untuk deployment itu hanya untuk kita kita gunakan di PC atau di lapangan yang ingin kita install sistem atau software tersebut gitu ya. Tanpa tanpa bisa mengotak-atik atau mengubah-ubah program yang kita buat gitu ya.
Kemudian ada debug deployment license juga. Debug deployment license ini lebih ke sama seperti yang kita lakukan di deployment license, cuma kita bisa debugging gitu ya, tanpa membuat dari awal, tanpa mengganggu program gitu ya. Kita hanya bisa debugging. Jadi ada 3. Oke, oke, langsung saja kita masuk ke demo ya. Eh, Hari ini saya akan demo menggunakan NI PXI ya dan Testen ya. Di sini kami menggunakan UUT demo ya. Di dalam UUT demo ini ada 4 apa yang kita sebut ya, 4 device yang kita uji ya, atau 4 fungsi yang kita uji. Ada filter, ada FET, kemudian LED sama BERT ya. Nah ini kita akan uji menggunakan PXI platform ya, di mana PXI ini sudah terinstall instruments ya. Sudah include modul-modul instruments yang dibutuhkan untuk pengujian UUT ini. Mulai dari DMM-nya, kemudian ada high speed digitizer-nya, ada arbitrary waveform generator-nya, SMU dan high speed DIO. Oke. Saya akan switch ke kamera ya. Oke. Oke. Jadi di sini kami menggunakan eh, PXI system, PXI platform, di mana di sini sudah ada demo DUT-nya ya. Kita punya 4 demo DUT ya dengan setup dan konfigurasi yang sama. Di mana di sana ada filter, ada LED, ada pengujian FET gitu ya, transistor, kemudian juga ada BERT ya, bit error rate test. Nah, di bagian filter itu nanti kita akan menggunakan bagian sini ya. Filter ini kita akan menggunakan function generator dan osiloskop yang sudah eh sorry ke atas lagi. Yang sudah terinstall di PXI-nya. Itu ada di sini ya. Kita menggunakan PXIe 5442 untuk AWG atau sinyal generatornya. Kemudian kita menggunakan NIPXIe 5122 untuk sorry, kita menggunakan eh, PXIe ya 5122 untuk digitizer nih, untuk scope-nya ya. Nah, kemudian di sini nanti eh, terhubung ke switch ya. Jadi di bagian depan ini ada board yang sudah kita desain menggunakan multisim ya. Semua apa namanya modul modul instrumen ini terhubung dulu ke switch ya, untuk nanti bisa kita program switchnya untuk melakukan pengujian paralel di bagian UUT yang ingin kita uji gitu ya. Oke. Kemudian ada LED. LED nanti kita menggunakan DMM untuk menguji voltage-nya ya. Kita menguji voltage-nya, kemudian ada FET ini kita menggunakan SMU ya, untuk kita berikan nanti source voltage di drain-nya, kemudian kita measure current-nya. Ya, nanti yang terakhir itu ada bit error rate ya, nanti kita menggunakan yang high speed digital ini. Oke. Ya. Dapat dilihat di slide saya ya. Di slide saya ini adalah software yang kita buat ya. Basisnya adalah menggunakan Testen ya. Menggunakan Testen. Jadi di software ini nanti kita bisa custom sebenarnya tampilannya mau seperti apa gitu ya. Nah ini tampilan standar lah yang kita buat dan nanti bisa diganti ya sesuai dengan permintaan biasanya ya. Jadi di sini kita akan lakukan tes UUT ya. Ya. Nah di bagian tes UUT ini nanti akan ada 4 soket tadi ya, ada atau 4 UUT station yang saya jelaskan tadi. Ini akan diuji secara paralel gitu ya. Kita bisa tambahkan serial number di sini untuk batch pertama gitu ya. Batch ini tadi seperti yang saya sampaikan ya, ada proses yang ada sequential mode, parallel mode, ada batch mode. Batch mode ini untuk multiple UUT tapi eh,
konfigurasi dan setupnya sama gitu ya. Ya, pengujiannya sama untuk masing-masing untuk setiap duty-nya. Nah, ini mungkin nggak masalah, ini dikosongkan tidak apa ya. Ini juga nanti kalau mau ditambahin serial number untuk masing-masing UT juga bisa ya. Jadi nanti ketika ada UT baru kita tambahkan, kita input serial numbernya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang eh kita bisa, sebelum saya go ya, sebelum saya run tesnya, boleh Bapak Ibu kembali lagi ke kamera saya. Di sini ada kontrol ya yang bisa saya lakukan ya. Saya bisa mensimulasikan UUT ini dalam keadaan oke atau NG gitu ya. Jadi ketika filter ini nanti saya geser apa namanya resistornya, maka dia akan menghasilkan output yang berbeda sehingga tidak sesuai dengan requirement-nya gitu lah. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian juga ada tombol-tombol di sini untuk saya lakukan NG ya untuk bagian yang lain sehingga nanti ketika dia melakukan pengukuran, hasil pengukuran itu berbeda ya, tidak sesuai dengan yang diinginkan lah, kurang lebih seperti itu. Untuk sekarang saya akan buatkan semuanya jadi oke dulu ya. Dalam posisi oke. Ya. Ini saya putar dulu ke posisi oke. Oke ya. Kemudian saya jalankan tes saya. Boleh kembali ke slide saya ya. Sorry, ke screen saya. Jadi di sini saya lakukan go. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada 4 UT dan satu UT, masing-masing UT itu punya test step-nya masing-masing. Untuk filter, FFT test, LED test, bird test, dan seterusnya. Nah, dia akan lakukan pengujian secara paralel ya. Jadi nanti dia bagian mana yang kosong ya, atau bagian instrumen mana yang sudah selesai mengerjakan satu task, dia akan langsung kerjakan task yang lainnya untuk UT yang selanjutnya gitu, secara paralel. Nah, jadi ketika kita selesai melakukan testing tadi yang bisa dilihat sangat cepat ya, itu langsung disuguhkan dengan reportnya, ya, reportnya di sini. Sorry. Reporting dari apa namanya hasil pengujian kita, gitu ya, hasil pengujian kita. Saya akan coba simulasikan IUT 0 ini ya. Kita akan buat NG pada bagian filternya misalnya gitu. Saya akan geser filternya ke posisi NG ya, agar jadi dia nanti akan merubah apa namanya resistor ya, sehingga hasil keluaran filternya nggak sesuai gitu ya. Frekuensi yang di-cut-nya berbeda ya gitu. Kita go. Oke. Oke, ya. Kelihatan bahwa UUT0 itu failed ya. Karena ada satu fungsi tadi, ada satu apa komponen yang tidak sesuai dengan requirement gitu ya. Kita bisa view reportnya. Nah, di sini juga dijelaskan ya. Bagian mana yang fail, yaitu UUT1, sorry ya, UUT0 ya. Kemudian bagian failnya adalah bagian filter test. Sedangkan FFT test, kemudian BERT test, LED test itu semuanya pas gitu ya. Ya, cuman ini yang fail. Nah, report ini juga bisa kita custom sebenarnya, sesuai nanti dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan atau usernya gitu ya. Oke, simple saja ya untuk demonya. Jadi apa sih keunggulannya di sini? Jadi kita cukup hanya menggunakan modul yang sama ya, atau instrumen modul yang sama, kita bisa melakukan pengujian multiple UUT ya dengan paralel ya gitu ya, dengan waktu yang cepat ya, dengan paralel gitu. Dan kita memanfaatkan switch di sini ya untuk kita eh, program ya, biar bisa mengganti antara satu UUT ke UUT yang lainnya gitu ya. Jadi penggunaan resource-nya bisa di manage seperti itu. Oke, itu saja ya paparan hari ini yang bisa kami berikan ya, yang mengenai automated test system menggunakan NAN dan PXI. Jadi kami harap materi ini bisa tersampaikan dengan baik dan memberikan gambaran yang
cukup jelas ya tentang manfaat, arsitektur, serta fleksibilitas dari platform ini. Kemudian juga sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab, silakan ya. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut ya, kita masih ada waktu beberapa menit ya. Nanti saya akan langsung lihat di kolom chat ya, jika ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan satu dari Bapak Rangga Ferdiansyah ya. Ya, untuk report, apakah kita bisa buat custom template? Jawabannya adalah bisa, ya, custom template bisa. Tidak mengikuti template yang tadi ya Pak, yang maksudnya. Tidak mengikuti apa namanya template yang hasil dari demo kita tadi bisa. Jadi nanti bisa ada tambahan-tambahan lainnya ya, mulai dari informasi UT-nya atau mungkin tambahan-tambahan tentang parameter-parameter lainnya gitu yang perlu diinformasikan di dalam report tersebut itu bisa sangat mungkin dilakukan gitu. Oke. Jika nanti setelah ini Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ya, yang mungkin nanti setelah ini bisa apa namanya bisa kita diskusikan offline ya. Jadi nanti Bapak bisa kontak kami ya. Kemudian juga ada pertanyaan ya. Sorry sorry. Satu lagi ya mungkin terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir. Hmm. Dari Parangga lagi ya. Ya, dari Parangga lagi. Untuk measurement value-nya, misalnya kita mengukur tegangan, apakah bisa dibuat range? Iya, bisa sekali Pak. Ada max, min, average, atau parameter apapun itu bisa kita buat. Bisa kita tentukan nanti di pengujiannya. Dan itu nanti bisa di testennya atau bisa nanti di development software-nya Pak. Misalnya Bapak mau buat buat apa namanya kan testen dia cuma calling Pak ya. Dia manggil aplikasi yang sudah kita buat untuk spesifik eh, tes yang sudah kita kerjakan gitu. Misalnya Bapak ada satu tes WiFi gitu ya. Bapak menggunakan mungkin softwarenya pakai C++ gitu ya. Atau nanti Bluetooth pakai menggunakan LabVIEW misalnya gitu ya. Nah itu tinggal panggil dia. Testen akan manggil untuk melakukan eksekusi gitu. Jadi itu sangat mungkin digunakan. Pure testen bisa Pak tanpa review. Nah ini saya sudah jelaskan tadi Pak ya. Jadi kalau testen itu dia memang hanya untuk bagian apa namanya tes eksekutifnya. Dia untuk eksekusi tes itu saja. Tapi untuk pemrograman ke hardware ya ke instrumen gitu ya itu tetap membutuhkan yang namanya development development software ya seperti LabVIEW, C++, Visual Studio, Microsoft Word dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Semoga menjawab ya Pak. Apakah bisa set parameter yang kita inginkan saja? Apakah bisa set parameter yang kita inginkan saja? Tentu bisa Pak. Maksudnya mungkin Bapak punya parameter, contoh tadi mungkin parameter untuk satu ini Pak ya, satu satu UUT itu ada eh, beberapa parameter. Kemudian Bapak hanya ingin batasi saja satu atau dua parameter saja yang lainnya nggak diuji gitu ya. Itu sangat memungkinkan Pak. Nggak ada kendala di sana. Bisa dilakukan. Oke, dari terakhir ya Pak ya. Karena waktu kita udah habis ya. Apakah reportnya bisa diimport, ekspor? Oke, jawabannya itu bisa Pak. Ke Excel, ke Word, PDF itu bisa. Bisa nanti ada, cuman gini, kalau dari tes 10 itu mungkin nanti saya perlu cek Pak ya. Saya takut salah ya. Jadi saya perlu cek nanti apakah untuk report ke Excel ataupun ke Word ini butuh tambahan apa namanya review lagi gitu ya. Atau bisa langsung dijalankan di tes 10 itu saya perlu cek. Ini Pak siapa? Pak Edi Purnomo ya. Mungkin saya notes ya Pak Edi ya. Saya akan kembali ke Bapak untuk jawaban pastinya. Terakhir Pak, Pak Sukron ya, untuk license itu per user atau bisa floating license? Untuk saat ini per user, Pak Sukron ya, per user. Jadi satu user itu nanti license-nya ada berbeda-beda ya, ada deployment license, development license dan seterusnya gitu ya. Nanti bisa kita kita pilih ya, Bapak mau license yang mana gitu ya. Dan biasanya itu per user. Per user satu user itu biasanya bisa digunakan untuk tiga device gitu ya, tapi tidak untuk berbarengan gitu Pak. Oke. Apakah reportnya ada fitur inskripsi? Kembali lagi Pak, untuk report ini saya perlu cek ya. Kalau di LabVIEW itu sangat bisa, inskripsi di LabVIEW bisa. Tapi untuk langsung, kalau Bapak maksudnya langsung menggunakan tes 10, saya perlu cek dulu.
Saya akan kembali ke Bapak ya, Pak Rendra ya. Saya akan kembali ke Bapak. Terima kasih. Mungkin itu saja untuk hari ini ya. Eh, terima kasih terima kasih sekali ya, banyak pertanyaan ya dari peserta yang mungkin menandakan bahwa interest dengan materi ini ya. Eh, Kami tidak menutup kemungkinan untuk diskusi lebih lanjut ya, untuk Bapak Ibu yang masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan ya, silahkan eh, datang ke kami ya, berdiskusi dengan kami dengan menghubungi kami di nomor ataupun di email berikut ya. Nanti akan langsung dihandle oleh saya ataupun oleh rekan saya nantinya gitu ya, untuk membalas pertanyaan-pertanyaan yang Bapak punya gitu ya. Ataupun Bapak ingin membuat diskusi terpisah untuk benar-benar ingin membangun sebuah tes sistem di perusahaan Bapak, juga sangat terbuka untuk kami bisa visit ke sana gitu ya, ataupun untuk lakukan online meeting bersama Bapak gitu ya. Oke? Mungkin selain itu, sebelum kita tutup, kami mohon kesediaannya untuk mengisi form feedback ya, yang akan dikirim, yang sudah dikirimkan ya oleh tim saya di chat grup ya. Ini sangat penting buat kami, untuk masukan buat kami ya. Dan nanti sebagai outputnya kami akan berikan e-sertifikat ya, kepada peserta yang mengisi feedback formnya. Oke. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi dalam sesi hari ini ya. Kami berharap materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas lah tentang pengujian ya, tentang automated test yang menggunakan test stand dan NI platform gitu ya. Dan kami Haliatek juga berkomitmen untuk mendorong inovasi yang mendampingi Bapak Ibu ya dalam perjalanan membuat otomasi sistem yang Bapak automated test system yang Bapak ingin bangun gitu ya. Jangan lupa untuk kontak kami ya. Begitu saja, mungkin terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.